Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kenapa seringkali kita gagal, seringkali kita terjebak dan jatuh dalam dosa, seringkali kita malah mengalami masa yang ruwet tambah babak belur, bukan mengalami penyelesaian, tambah salah memilih, salah bertindak, salah memutuskan. Karena apa kok kita seringkali tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan? Karena sebenarnya kita enggak menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita masih pakai manusia lama kita. Kita masih pakai cara lama kita. Sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita mengalami kelahiran baru, manusia lama itu yang harus disalibkan. Kalau manusia lama itu tidak disalibkan, manusia lama itu akan kembali ngontrol, kembali mengendalikan, kembali memutuskan. Apa yang terjadi? Kekacauan. Apa yang terjadi? Tambah ruwet. Apa yang terjadi? Tambah kena trouble. Bapak Ibu bisa lihat semua kejadian yang kita alami, masalah, keributan, cekcok, salah pendapat, kita jatuh dalam dosa, kita terjebak dalam dosa, kita ditipu orang, kita ngalami banyak hal yang buruk, yang jelek, yang merugikan kita. Kalau kita mau pelajarin pelan-pelan, sebenarnya karena kita berjalan di luar kehendak Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Ketika kita ini jalan mau kita sendiri, yang kita pikir benar, yang kita rasa baik, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau masih dikuasain manusia lama. Pola pikir yang lama, pengertian yang lama, cara pandang yang lama, apalagi dipengaruhi dengan pola didik orang tua yang salah, yang gak sesuai dengan firman Tuhan, menimbulkan luka batin, kepahitan, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi sekali segala sesuatu yang kita alami hari ini. Ada orang-orang yang dikuasain masa lalu begitu rupa dan belum bisa menanggalkannya, belum bisa menanggalkan manusia lamanya. Ketika menikah, apa yang terjadi? Trouble, keributan, saling silang pendapat terus, nggak sehati, nggak sepikir, nggak bisa saling menerima kekurangan dan kelemahannya masing-masing, saling menuntut, curiga, bahkan sampai memutuskan dengan cerai. Karena apa? Masih pakai pola pikir yang lama. Kita harus mengenakan pola pikir yang baru, karena kita ini manusia yang sudah diubahkan Kristus, karena kita mengalami kehidupan, kelahiran baru setelah kita terima Yesus. Pikiran itu yang harus selaras dengan firman. Pikiran itu harus dasarnya firman Tuhan ketika kita memutuskan. Ketika kita menimbang, memikir, kita mengambil apapun, sikap seperti apapun juga, dasarnya meski firman. Makanya kita mesti ngerti firman. Firman yang kita mengerti, firman itu akan memerdekakan kita. Membuat kita ini mengerti loh ketetapan Tuhan. Jalan yang harus kita tempuh. Apapun yang kita mau lakukan, dasarnya meski firman. Di Roma 6 ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Pada waktu kapan? Pada waktu kita terima Yesus Kristus. Kita mengalami kelahiran baru. Makanya kelahiran baru itu bukan dibaptis. Baptis itu hanya ritual yang dilakukan salah satunya setelah mengalami kelahiran baru. Makanya kelahiran baru itu ketika Bapak Ibu terima Yesus masuk dalam hatimu, hatimu yang lama digantikan dengan hati yang baru, dan hati yang baru diberikan jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Dia bertahta dan harusnya ngontrol pikiranmu, perasaanmu, dan kemauanmu. Itu namanya kelahiran baru. Bapak Ibu mengalami Tuhan. Ketika mengalami kelahiran baru, semuanya berubah. Saya mengalami kelahiran baru tahun 96. Dan saya mengalami Tuhan begitu rupa. Saya dilawat Tuhan. Saya nangis setiap nyembah. Dan saya ingin kenal Tuhan. Saya cinta Tuhan luar biasa karena waktu itu. Terus saya belajar, diubahkan, di training di sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya jaga rasa cinta saya dengan Tuhan, tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah. Saya tambah cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau dedikasikan hidup sepenuhnya hanya untuk nyenengin hati Tuhan aja. Sekalipun dalam proses masih babak belur kadang, karena saya masih perlu menyalibkan semua manusia lama kita. Dan sejak saat kita terima Yesus, ngalami kelahiran baru, momen disitulah kita harus diubahkan. Momen disitulah kita harus ngambil keputusan untuk diubahkan. Memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin hari, semakin kita dedikasikan hidup kita hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Harusnya sejak saat itulah kita komitmen setelah kita mengalami kelahiran baru. Ada kerinduan yang besar untuk kenal Tuhan. Dan kamu pelan-pelan belajar firman, ngerti kebenaran, dengerin khotbah seperti ini.
Bapak Ibu belajar menyangkalin semua keinginan daging dan hawa nafsumu dan mulai memakai manusia yang diubahkan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena tubuh kita ini selalu pingin nyeret kita jatuh dalam dosa. Karena apa? Dikendalikan oleh pikiranmu, dikendalikan oleh perasaanmu, dikendalikan oleh kemauan. Dan itu harus takluk kepada firman. Kalau tidak, kita seringkali bikin kesalahan, kegagalan. Berzina, kumpul kebo, jatuh dalam dosa, selingkuh, nipu orang, melakukan kejahatan, gak bisa ngampunin dan lain sebagainya. Semua perbuatan daging kita lakukan. Karena sebenarnya kita tidak bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada firman. Nah, hari ini kita harus menaklukkan diri sepenuhnya kepada firman. Memberi hati kita ini loh sepenuhnya kepada firman. Makanya kekristenan itu bukan sekedar hari Minggu ke gereja. Karena banyak orang hari Minggu ke gereja kelakuannya kayak setan, masih kepahitan, kelakuannya busuk, berzina, kumpul kebo. Aduh, pokoknya menyedihkan kalau ngelihatnya. Bahkan para hamba Tuhan seringkali motivasinya lain. Karena apa? Hanya melakukan rutinitas agamawinya kalau Kristen hanya sekedar beribadah dan pelayanan. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kehidupan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Setiap hari bergaul dengan Tuhan, ngidupin firman, berjalan dalam ketetapan. Makanya Alkitab katakan jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini di siang dan malam. Supaya apa sih? Isi loh pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita ini sejalan dengan Tuhan. Sejalan dengan kebenaran Tuhan. Bahkan sejak kecil pun Alkitab katakan didiklah anakmu waktu berjalan, waktu mau tidur, waktu dimanapun mereka berada, ajarin tentang kitab Taurat ini. Belajar firman kebenaran supaya firman itu mengarahkan, membersihkan, menguduskan. Dan ketika kita dibuat mengerti apa yang terjadi, hidup kita diubahkan. Hidup kita pelan-pelan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita pelan-pelan ngalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita hanya sekedar dengar firman tanpa kita hidupin, apa yang terjadi? Ujungnya tubuhmu punya kuasa untuk melakukan dosa. Akhirnya kamu menghambakan diri kepada dosa. Tapi ketika kita salibkan semua keinginan nggak sejalan dengan Tuhan, semua kemauan, semua keinginan daging, semua hawa nafsu kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini step by step nih. Makanya ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, Tuhan taruh di dalam hati kita firman, dan lama-lama kita memiliki kepekaan yang tajam untuk berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bikin salah, Roh Kudus templak, Roh Kudus insapkan, Roh Kudus tegur. Kita harus responi dengan baik itu. Selama kita memiliki rasa yang tidak enak ketika kita baru melakukan dosa, cepat bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita melatih memiliki kepekaan yang tajam. Tidak lagi memilih melakukan dosa, tapi memilih hidup benar di hadapan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Hari ini kita mesti berikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi hati, memberi hidup sepenuhnya. Mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk nyenengin hati Tuhan. Harus kita kerjakan dan harus kita lakukan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, keinginan kita, hawa nafsu kita akan ngontrol begitu rupa. Ujungnya kita babak belur, ketemu masalah, ketemu problem terus. Sering ribut dengan orang, konflik, nggak cocok dengan orang lain. Terus ngalami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berubah nih, harus belajar berubah. Sekarang kita mau lihat di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku. Tubuh kita itu perlu dilatih. Berdoa pun kita perlu latih. Tidak bisa orang itu ngakunya, wah aku langsung berdoa begini-begini. Itu perlu dilatih. Saya berdoanya di jalan di mana-mana. Lah kamu nggak pernah berdoa di kamarmu, mana bisa kamu bisa berdoa di jalan-jalan. Karena kita sudah terbiasa doa di kamar kita, bangun keintiman dengan Tuhan. Akhirnya terbiasa doa di mana-mana. Oh, kamu nggak pernah berdoa, bagaimana kamu mau melatih tubuhmu? Dalam hal doa, menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, kebiasaan, semuanya kita harus latih. Tubuh ini udah terbiasa. Bahkan
Olahraga pun perlu latihan. Seorang atlet melatih terus, latihan terus bertahun-tahun sampai suatu hari ketika di pertandingan udah terbiasa karena latihannya udah ribuan kali, ratusan ribu kali. Saya lihat ponakan saya, dia jadi atlet bulu tangkis. Saya lihat latihannya tiap hari, berapa jam itu latihannya, berapa kali. Dia kadang cedera dan ngalami banyak hal, tapi ketika dia tanding, dia punya stamina yang kuat. Sudah terbiasa ngadapin tekanan. Sama dengan kehidupan kita. Saya pun dilatih Tuhan, ternyata butuh waktu yang lama karena saya ini tipe orang yang dablek, tipe yang ngeyel, supaya ketika saya jadi hamba Tuhan gak jadi batu sandungan. Ternyata Tuhan remukkan yang di dalam saya ini. Nggak enak rasanya, butuh bertahun-tahun. Saya doa, pengen dipakai Tuhan, pengen diurapin Tuhan, pengen khotbah jadi berkat bagi banyak orang bertahun-tahun itu. Dari tahun 97, ternyata Tuhan promosi saya tahun 2021. Itu proses latihan yang panjang. Dan sampai hari ini pun saya masih banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kadang sedikit ngawur, kadang perlu cepat bertobat dan berubah karena masih dalam proses diubahkan terus kok. Terus diubahkan. Masih banyak kelemahan dan kekurangan yang saya harus serahkan sama Tuhan supaya nama Yesus yang ditinggikan melalui kehidupan saya. Butuh Yesus, kita ini butuh Yesus, butuh dan perlu Yesus. Makanya kadang diizinkan proses ini terjadi dalam hidup kita. Kenapa kok kadang kita doanya nggak dijawab, masih bergumul terus, belum dipromosikan. Tuhan izinkan latihan. Seperti bangsa Israel tidak buru-buru dibawa ke tanah perjanjian. Ternyata dia dibiarkan lama di padang gurun. Bahkan setelah kepemimpinannya Yosua, ada suku-suku yang gak dibinasakan Tuhan. Ternyata suku-suku itu dia dibiarkan untuk melatih bangsa Israel itu berperang. Diajarin latihan dalam segala hal. Karena ikut Tuhan itu tidak instan, by proses, butuh waktu, butuh permukaan kadang. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar ibadah ya, Bapak Ibu lihat kelakuanmu, karaktermu jelek kamu. Kamu hanya sekedar melaksanakan rutinitas ibadah karena layaknya orang Kristen ya beribadah hari Minggu. Tapi hari-harimu gak hidupin firman. Kekristenan itu membangun hubungan intim dengan Yesus Kristus Tuhan loh. Tujuannya nama Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Nama Yesus yang ditinggikan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Harusnya. Makanya diizinkan kita ngalami banyak hal. Itu sebagai latihan hidup kita. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Apalagi seorang hamba Tuhan dibutuhkan latihan menguasai diri, mengendalikan diri. Seorang suami, seorang istri, siapapun orang namanya, harus belajar mengendalikan diri, menaklukkan diri, menguasai diri. Jangan sampai ketika kita khotbah, kita ngajar, kita berdoa, kita posting firman, kita nyampaikan firman, hidup kita nggak memberi kesaksian, malah jadi batu sandungan. Itu yang paling konyol. Memberi hati ini loh penting di hadapan Tuhan. Untuk dibentuk, diproses. Dan melatih, memberi diri untuk diproses, dilatih. Bapak Ibu berdoa pun, nyembah pun harus latihan. Saya bertahun-tahun latihan khotbah. Nggak ada yang ngundang khotbah ya, hanya 1-2 orang yang itu pun nggak banyak lah, orang nggak ada yang kenal saya, orang nggak mau dengerin khotbah saya zaman-zaman itu. Saya latihan khotbah, saya tiap hari memberikan diri saya berdoa, puasa, nyiapin khotbah, belajar firman, baca buku, ikut seminar. Saya kembangkan kapasitas saya karena saya percaya suatu hari Tuhan pakai saya jadi berkat bagi banyak orang dan dibutuhkan waktu yang lama. Perlu latihan dalam hal apapun. Bapak Ibu pengen punya skill dalam hal apa, pengembangan diri, karir, dalam hal apapun, bidang apapun, perlu latihan kok. Apalagi dalam menguasai diri, mengendalikan diri. Kita itu butuh latihan. Makanya Alkitab katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini tidak gampang, ini tidak mudah nih. Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dalam segala hal. Lidahmu, matamu, telingamu, sikapmu, keputusanmu. Ini kita harus latih setiap hari. Supaya kita bisa mengendalikan diri dengan tepat. Saya perhatikan ada orang-orang yang selingkuh dengan orang lain. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Pikirannya ngawur, sikapnya sembrono, tindakannya serampangan. Akhirnya jatuh cinta dengan orang lain sekalipun sudah punya pasangan. Ujungnya apa? Hancur hidupnya, babak belur, terjerat dalam dosa.
Akhirnya susah melupakan, padahal itu terang-terang salah, tapi tetap dilakukannya. Makanya kita ini harus benar-benar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nggak nanggung-nanggung seluruhnya. Pikiranmu yang gak sesuai dengan firman, mulutmu, jarimu yang sering ikut baca, lihat postingan orang, terus kamu nimbrung untuk memaki, jelekin orang. Saya kadang gak habis pikir dengan para pendeta. Ada ya, memang gak semuanya, tapi ada beberapa pendeta yang jelekin pendeta lain. Saya gak habis pikir apa dia ini merasa paling benar sejagat raya dan pendeta lain masuk neraka gitu. Toh kalau ada pendeta yang itu ngapain kita jelekin? Oh, kita ini sama-sama hamba Tuhan, kita ini satu tubuh kok. Gak mungkin kaki gak butuh tangan, gak mungkin tangan gak butuh lengan, gak butuh leher, gak butuh badan. Kita saling membutuhkan. Makanya kalau ada hamba Tuhan menjelekkan pendeta lain, menjelekkan gereja lain, menjelekkan aliran gereja lain, udah gak usah dengerin, itu pasti hatinya penuh kebencian, hatinya busuk. Ngapain dengerin khotbahnya orang yang penuh kebencian? Beresin dulu tuh hatinya. Tuhan aja melihat orang yang sedang kedapatan berzina aja gak taruh kebencian kok. Kita yang ngaku jadi orang Kristen, hamba Tuhan lagi, naruh kebencian. Punya hak apa? Apa kamu yakin masuk surga dan kamu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Makanya kita mesti belajar ngerti firman ini. Menguasai diri. Jangan gampang menghujat orang, memaki orang, ikut. Ketika ada orang posting, menghujat yang lain, diikut menghujat, ngomongnya kasar. Hati-hati, itu jarimu dilatih itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memberkati. Malahan jauh lebih powerful. Matamu, lidahmu, bibirmu, telingamu dilatih. Supaya Tuhan bekerja melalui seluruh anggota tubuh kita. Makanya kita perlu latihan. Menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada banyak orang ketika melihat kelakuannya tersandung. Karena apa yang diomongin dan apa yang dilakukan berbeda. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan berbeda. Ujungnya apa yang terjadi? Orang itu kecewa dan sakit hati. Belajar menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Belajar setiap hari memberi hati ini loh sepenuhnya sama Tuhan. Karaktermu itu yang jauh lebih penting dari sekedar rutinitas agama ibu. Karaktermu yang sama seperti Yesus itu jauh lebih penting dari sekedar pelayananmu. Buat apa kita pelayanan tapi kita menjadi batu sandungan? Buat apa kita pelayanan tapi pelayanan itu hanya menghancurkan orang lain, membuat orang tersandung, membuat orang sakit hati? Buat apa? Tidak ada gunanya. Buat apa kita rajin memberi, rajin ibadah, tapi suami istri suka gegeran dan berantem, gak bisa mengampuni? Toh gak ada gunanya. Karakter kita ini yang penting diubahkan. Makanya Tuhan mau hati kita untuk dibentuk dan diubahkan. Kita butuh memberi diri, melatih diri begitu rupa. Supaya semakin hari kita menaklukkan diri kita kepada Kristus. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan akhirnya banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya sekedar ngikutin hawa nafsu kita, tubuh kita ini akhirnya diperhamba oleh dosa. Ketika tubuhmu diperhamba oleh dosa, engkau diseret terus dalam kehancuran dan dibinasakan ujungnya. Hari ini belajar, selidikin hati sendirilah. Gak perlu kita ini ngoreksi orang lain. Kadang saya khotbah seperti ini, saya ngotbahin diri saya sendiri. Ternyata masih banyak hal yang harus diperbarui dalam diri saya. Masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang tidak benar yang harus diberesin. Saya pingin didapatin suatu hari berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya diubahkan, semakin dipakai dan diurapin Tuhan. Hari ini, saya berdoa apa yang kita pelajarin ini tembus sampai kedalaman hatimu dan mengubahkan hidupmu. Percuma jadi orang Kristen yang rajin ibadah, kelakuannya jelek. Karaktermu buruk. Hidupmu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Amin. Memberi hati sepenuhnya, mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, sampai garis akhir kita didapatin finish well dan finish strong. Dan nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Harusnya orang-orang dunia, harusnya orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau orang yang kenal Tuhan bisa melihat manifestasi karakternya Yesus yang
kita hidupin lewat tingkah laku, sikap, dan tindakan kita. Sehingga mereka tertarik karena ada Yesus yang manifestasi dalam diri kita. Kalau secara daging, secara diri sendiri kita ini nggak ada yang baik. Karena ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan, ada pribadi Tuhan, ada urapan, ada hikmat, ada pengetahuan yang datangnya dari Tuhan, mengalir, memancar melalui kehidupan kita, supaya nama Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui kita orang diberkati, orang disembuhkan, orang dipulihkan, dan orang dijamah Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan, dan Namu berdoa. Setiap orang yang mendengar firman dijamah, dipulihkan, disembuhkan, dilawat dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kamu berdoa orang sakit, mengalami kesembuhan, breakthrough dan terobosan, yang mengalami kelemahan tubuh, dipulihkan, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus,
Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat
hatimu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.